Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Wahyuni dengan NIM 240 240 140 17. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komputer dan komponen-komponen CPU. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komputer. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata to komputer yang berarti menghitung. Namun, dalam perkembangan teknologi saat ini, komputer tidak hanya digunakan untuk menghitung, tidak hanya menghitung angka, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengelola data, menyimpan informasi, dan menjalankan berbagai perintah secara otomatis. Secara umum, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input atau masukan, mengolah input tersebut, menyimpan data, dan menghasilkan output atau keluaran sesuai dengan instruksi yang telah diberikan sebelumnya. Komputer bekerja berdasarkan prinsip logika dan aritmatika dengan kecepatan tinggi dan tingkat akurasi yang sangat tinggi dibandingkan manusia. Fungsi utama komputer. Komputer dirancang untuk membantu pekerjaan manusia agar menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari komputer. Yang pertama, input atau masukan. Komputer menerima data atau perintah dari pengguna melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Yang kedua, processing atau pengolahan. Data yang masuk akan diproses oleh unit pemrosesan pusat atau CPU, Central Processing Unit, agar menjadi informasi yang dapat digunakan. Yang ketiga, output atau keluaran. Hasil dari proses tersebut akan ditampilkan dalam bentuk yang bisa dipahami manusia, misalnya berupa teks, gambar, grafik, suara, dan lainnya, melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Yang keempat, stroke atau penyimpanan. Komputer dapat menyimpan data secara sementara di memori atau RAM, maupun secara permanen di media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Berikut kontrol atau pengendalian. Komputer juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas dari seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berhubungan. Adapun komponen-komponen komputer yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware, merupakan bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya, CPU atau Central Processing Unit. Dikenal sebagai otak dari komputer. CPU bertugas memproses data dan mengatur semua aktivitas dalam sistem komputer. Kemudian RAM atau Random Access Memory. Memori sementara yang menyimpan data yang sedang digunakan saat komputer aktif. RAM bersifat sementara dan datanya akan hilang saat komputer dimatikan. Kemudian motherboard. Papan utama tempat semua komponen komputer terhubung, seperti CPU, RAM, VGA, sound card, dan perangkat lainnya. Kemudian hard disk atau SD, solid state drive, media penyimpanan permanen untuk menyimpan data, file, sistem operasi, dan aplikasi. Kemudian power supply, menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer. Perangkat input dan output. Input, keyboard, mouse, scanner, dan webcam. Output, monitor, printer, dan speaker. Kemudian perangkat lunak atau software, merupakan program atau instruksi yang dijalankan oleh komputer. Tanpa software, komputer tidak bisa melakukan tugas apapun. Sistem operasi atau operation system. Contoh Windows, Linux, Mac OS. Sistem operasi menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Aplikasi, program tambahan seperti Microsoft Word, Excel, Photoshop, Google Chrome, dan lainnya. Kemudian brainware atau pengguna. Orang yang mengoperasikan komputer disebut brainware. Tanpa brainware, komputer hanyalah benda mati yang tidak akan berfungsi. Komponen penting yang berikutnya adalah motherboard. Motherboard atau papan induk adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang menjadi tempat terhubungnya semua perangkat keras atau hardware, seperti prosesor atau CPU, RAM, hard disk, kartu grafis, dan perangkat lainnya. Motherboard juga memungkinkan komponen-komponen ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Fungsi utama motherboard. Yang pertama, menghubungkan semua komponen komputer.
Motherboard menyediakan slot dan konektor untuk semua komponen utama seperti CPU, RAM, VGA, ESD atau HDD, dan lain-lain. Yang kedua, mendistribusikan daya. Motherboard menyalurkan listrik dari power supply ke semua komponen yang membutuhkannya. Yang ketiga, mengatur komunikasi data. Motherboard mencari jalur komunikasi utama antara prosesor dan perangkat lainnya melalui sistem bus atau data bus, addresses bus, dan control bus. Yang keempat, memuat BIOS atau UEFI. BIOS atau UEFI disimpan di motherboard dan bertugas melakukan proses booting serta mengatur konfigurasi dasar hardware. Komponen-komponen penting pada motherboard. Yang pertama, soket atau CPU. Tempat dipasangnya prosesor. Jenis soket ini harus sesuai dengan jenis prosesor yang digunakan atau Intel atau AMD. Yang kedua, slot RAM atau DIMM slot. Tempat menancapkan memori utama atau RAM biasanya berjumlah 2-4 slot. Yang ketiga, chipset. Mengatur lalu lintas data antara CPU, RAM, dan komponen lainnya. Yang keempat, slot PCI atau PCIe atau Peripheral Component Internet Connect Express untuk memasang kartu tambahan seperti VGA atau kartu gratis, sound card, WiFi, dan lain-lain. Yang kelima, port SATA atau M2 untuk menghubungkan media penyimpanan seperti SSD dan hard disk. Yang keenam, power connector menghubungkan motherboard ke power supply. Yang ketujuh, port atau belakang seperti USB, HDMI, internet, audio, dan lain-lain. Yang kedelapan, baterai CMOS menyimpan konfigurasi BIOS dan waktu sistem saat komputer dimatikan. Komponen CPU yang berikut yaitu hard disk. Hard disk adalah perangkat keras atau hardware pada komputer atau laptop yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Hard disk digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program aplikasi, file, dokumen, gambar, video, dan data lainnya secara permanen. Fungsi hard disk. Yang pertama, menyimpan data permanen. Berbeda dengan RAM yang bersifat sementara, hard disk menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Yang kedua, tempat instalasi sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS diinstal di dalam hard disk. Yang ketiga, menjalankan aplikasi. Aplikasi dan software dijalankan dari data yang tersimpan di hard disk. Yang keempat, backup data digunakan untuk menyimpan salinan data sebagai cadangan. Kemudian komponen utama hard disk yaitu satu, platter atau piringan logam yang menyimpan data secara magnetis. Biasanya terdiri dari beberapa lapisan piringan. Yang kedua, spindle atau poros pemutar platter. Yang ketiga, write atau write head, kepala pembaca atau penulis dari data platter. Yang keempat, actuator arm atau lengan mekanik yang menggerakkan head ke lokasi data. Yang kelima, PCB atau printed circuit board atau papan sirkuit elektronik yang mengontrol kerja hard disk. Cara kerja hard disk. Saat komputer dihidupkan, platter akan berputar sangat cepat. Head akan membaca atau menulis data dari dan ke platter. Data disimpan dalam bentuk bit-bit magnetik di permukaan platter. Jenis-jenis hard disk. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive, menggunakan komponen mekanik dan magnetik, kapasitas besar, harga relatif murah, namun lebih lambat dan mudah rusak jika diguncang. Yang kedua, SSD atau solid state drive, menggunakan chip memori flash tanpa komponen bergerak, jauh lebih cepat, ringan, dan tahan guncangan. Harga lebih mahal dibanding HDD. Kapasitas hard disk. Hard disk tersedia dalam berbagai kapasitas mulai dari 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, bahkan hingga 10 TB atau lebih, tergantung kebutuhan pengguna. Komponen yang berikutnya adalah RAM. RAM kepanjangan dari Random Access Memory adalah memori utama dalam komputer atau laptop yang berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang dijalankan. RAM memungkinkan prosesor untuk mengambil data dan memproses data dengan cepat. Fungsi RAM. 1.
Menyimpan data sementara. RAM menyimpan data dari program yang sedang aktif agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Data akan hilang saat komputer dimatikan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan sistem. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa membuat komputer menjadi lambat. Yang ketiga, keteraturan program dan sistem operasi. Saat komputer menyala, sistem operasi atau seperti Windows dimuat ke dalam RAM agar dapat berjalan dengan cepat. Cara kerja RAM, yaitu saat kamu membuka aplikasi, datanya akan dipindahkan dari hard disk ke RAM. Kemudian prosesor mengakses data dari RAM karena jauh lebih cepat dibandingkan dari hard disk. Setelah aplikasi ditutup, data di RAM akan hilang karena bersifat volatil. Kemudian jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM atau RAM dinamis, umum digunakan di komputer dan laptop saat ini. Yang kedua, SRAM atau RAM statis, lebih cepat digunakan di cache prosesor namun lebih mahal. Yang ketiga, memori SDRAM, DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5. Versi-versi RAM yang terus berkembang. DDR5 adalah generasi terbaru yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pendahulunya. Ciri-ciri RAM. Yang pertama, bentuk fisiknya seperti papan sirkuit kecil panjang. Yang kedua, dipasang di slot RAM pada motherboard. Yang ketiga, kapasitasnya bervariasi mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Yang keempat, mempunyai kecepatan atau frekuensi yang dinyatakan dalam MHz, misalnya 2400 MHz, 3200 MHz. Komponen CPU yang terakhir yaitu power supply. Power supply atau PSU power supply unit adalah sebuah perangkat keras dalam sistem komputer yang bertugas menyuplai daya listrik ke seluruh komponen komputer seperti motherboard, prosesor atau CPU, kartu grafis atau FGA, memori atau RAM, hard disk, kipas pendingin, dan sebagainya. Listrik yang tersedia dari PLN adalah arus bolak-balik atau AC alternating current. Namun, komponen elektronik komputer hanya dapat bekerja dengan arus searah atau DC, direct current. Disinilah peran utama power supply, yaitu mengonversi arus AC menjadi DC serta mendistribusikannya dalam tegangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat. Fungsi utama power supply yaitu pertama, mengubah arus listrik AC menjadi DC. Power supply mengubah arus listrik bolak-balik AC dari sumber listrik rumah menjadi arus searah DC yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Yang kedua, menyalurkan daya listrik. Power supply menyuplai listrik ke berbagai komponen komputer dengan tegangan dan arus yang sesuai, seperti plus 12 V untuk kipas, motor hard disk, dan kartu grafis. Plus 5 V untuk prosesor dan beberapa komponen logika. Plus 3,3 V untuk chipset dan RAM. Yang ketiga, mengatur dan menstabilkan tegangan. PSU berfungsi untuk memastikan tegangan yang masuk ke komponen komputer tetap stabil dan aman, bahkan ketika menjadi lonjakan atau penurunan arus dari sumber listrik. Yang keempat, melindungi komponen dari kerusakan. PSU modern biasanya dilengkapi fitur keamanan seperti OVP atau Over Voltage Protection, perlindungan dari tegangan terlalu tinggi. OCP Over Current Protection, perlindungan dari arus terlalu besar. OTP Over Temperature Protection, perlindungan dari panas berlebihan. Dan SCP Short Circuit Protection, perlindungan saat terjadi hubungan pendek. Komponen power supply. Yang pertama, transformator atau trafo, mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang aman untuk komponen komputer. Yang kedua, dioda penyerah, mengubah arus AC menjadi arus DC. Yang ketiga, kapasitor atau elko, menyaring dan menstabilkan arus DC agar tidak berfluktuasi. Yang keempat, IC regulator, mengatur besar tegangan agar tetap stabil.
Yang kelima, kipas pendingin membangun panas dari dalam PSU agar tidak overheat. Yang keenam, kabel dan konektor menyalurkan daya ke berbagai komponen komputer seperti 24 pin ke motherboard, 8 pin atau 4 pin ke CPU, 6 atau 8 pin ke GPU, dan SATA atau moles ke hard disk, CCD, kipas, dan lain-lain. Berikut jenis-jenis power supply yaitu AT atau Advanced Technology, digunakan pada komputer-komputer lama, tidak mendukung fitur shutdown atau otomatis, jarang ditemukan saat ini. Kemudian ATX atau Advanced Technology Extended, jenis paling umum pada komputer modern, mendukung fitur hemat energi dan shutdown otomatis, lebih efisien dan memiliki ukuran standar yang pas dengan casing. Modular, semua kabel bisa dilepas pasang, cocok untuk manajemen kabel yang rapi dan airflow yang baik. 4. Semi modular, beberapa kabel utama terpasang tetap, sisanya bisa dilepas. 5. Non modular, semua kabel terpasang tetap, umumnya lebih murah tetapi manajemen kabel lebih sulit.